Semua. Fadhil Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bapak Ibu sehat? Berarti nanti tidak ada yang tanya tentang penyakit. Nah, berarti acaranya selesai udah Ustaz. Selesai, nanti kita langsung selesaikan urusan kita masing-masing. Baik. Alhamdulillah. Ustaz, setiap segala sesuatu itu kan berubah ya Bu? Bu, segala sesuatu berubah nggak? Ibu yang dulunya seksi sekarang udah berubah Ustaz. Segala sesuatu berubah, tapi ada yang tidak berubah. Apa itu? Perubahan itu sendiri. Nah Ustadz, mengapa kita harus berubah? Itulah tema kita kali ini. Satu tema yang mengajak kita untuk berpikir ulang. Kenapa? Kita harus memperbaharui diri kita terus. Ustadz, Fadol sedikit menyampaikan tausiah untuk para pemirsa dan jamaah yang sudah hadir. Iya, Alhamdulillah. Perubahan ini adalah sudah diawali dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hijrah dari Mekah ke Madinah, dan di dalam firman Allah di dalam Al-Qur'an sebagai petunjuk kita diceritakan yang tadi dibacakan oleh Ustadz Umar. Ya, itu bagus sekali bahwa hijrah ini betul-betul harus fisabilillah, harus karena Allah. Jadi bukan hijrah untuk mencari sesuatu yang duniawi belaka. Nah, hijrah inilah yang benar-benar nanti akan menjadikan Allah itu ridho terhadap hijrah kita. Nah, hal-hal yang harus kita ketahui bahwasanya sudahkah kita berhijrah dari suatu yang ketidakbaikan yang sehari-hari kita lakukan menuju ke arah kebaikan. Karena dalam firman Allah diceritakan bahwasanya walaupun pada saat kita berhijrah, walaupun belum sampai ke tempat hijrah, tapi maut menjemput, mati di tengah jalan, tetap Allah akan memberikan pahala. Wah, itu nikmatnya, subhanallah. Nah, ayolah mulai hari ini kita mencoba membangkitkan semangat Islami yang ada di dalam hati kita, berhijrah. Yang dulunya hobinya marahin anak menjadi biasa, jangan marahin. Mau nggak kira-kira Bu? Yang biasanya itu marahin suami menjadi tidak marah-marah sama suami, mau? Yang biasanya minta bulanan menjadi tidak minta bulanan. Kalau itu tidak mau pasti. Tapi paling tidak gambaran tadi hanya kelakar yang terakhir, tapi intinya adalah bagaimana kita berhijrah dari suatu keadaan yang kita lakukan biasanya buruk. Mulut kita hobinya ngomel, kita diamkan. Nah, apa selanjutnya? Nanti kita akan coba teruskan bagaimana hijrah yang baik, hijrah dari diri kita menuju suatu hal yang lebih manfaat, begitu. Baik, subhanallah. Ya, alhamdulillah. Memang kita senantiasa harus selalu berubah dalam suatu kebaikan. Jangan sampai kita berubah melakukan suatu kedoliman, melakukan suatu aniaya, melakukan suatu keburukan yang memang itu dilarang oleh Allah. Coba kita melihat salah satu sisi dari firman Allah. Ini menceritakan bagaimana kita melihat kata demi kata. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ini kalimat di dalam Al-Quran yang kalau kita artikan adalah dan infakkan dan nafkahkan hartamu di jalan Allah. Bagaimana caranya? Banyak. Ke orang tua kita, ke karib kerabat, ke yatim, kemudian ke fakir miskin. Banyak sekali hal kita untuk menafkahkan harta kita di jalan Allah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukat. Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Kita dilarang
menjerumuskan diri kita melalui perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sehari-hari di dunia ini, dengan perilaku kita, dengan sifat-sifat buruk kita, dengan sifat kedoliman kita. Ini dilarang benar-benar, sesuatu yang menjadikan kita terjerumus akhirnya ke dalam kebinasaan. Sebenarnya sudah diceritakan di dalam firman tersebut bahwasanya kita bisa saja meninggalnya bukan Allah ridho, tapi kita meninggal karena memang perilaku kita yang tidak terpuji, sehingga tertulis di sini sudah jelas Allah tidak ridho. Nah, bagaimana caranya kalau seumpama kita meninggal, Allah bisa izinkan, Allah bisa ridho. Disinilah kita harus hijrah. Hijrah dari sesuatu yang tidak baik menuju ke arah kebaikan. Hijrah dari sesuatu yang biasa menuju ke arah yang lebih baik. Hijrah dari sandal yang buruk pulangnya jadi sandal yang baik. Ya itu tidak boleh, kalau itu nyuri namanya. Jadi hijrah dalam suatu hal yang kebaikan, dalam berperilaku atau menambah amal soleh. Sholat yang dulunya hanya subuh, masih mending ya subuh biasanya ya. Biasanya hanya cuma luhur sama asar, ini tambah luhur, asar, maghrib, isya, ngalong, kan begitu. Jadi tambahlah maghrib, isya, kemudian subuh. Itu kalau dari segi ibadah yang jelas, yang sudah wajib. Kemudian yang dulunya sholat sunnah jarang, coba ditambahi dengan sholat malam. Yang dulunya malas sekali baca Quran, coba sebulan sekali baca Quran. Dulunya kan malas ya, ini sebulan sekali masih mending. Alhamdulillah bisa hampir tiap hari membaca Al-Quran, kemudian membaca tafsirnya, kemudian memahami satu persatu, kemudian dilakukan ayat per ayat semampu kita. Semampu kita kerjakan ayat demi ayat tersebut. Nah, inilah yang dinamakan hijrah. Sesuatu yang kita tidak mengetahui sehingga kita tahu kemudian kita jalankan, apalagi dasarnya ini adalah ayat-ayat dalam Quran, kita praktekkan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya itu sudah hijrah. Dan itu amal soleh. Yang dulunya suka ngomong kesana kemari fitnah, akhirnya kita mencoba menutup mulut kita agar tidak berbuat fitnah, itu juga hijrah. Tapi juga jangan sering seharian itu hanya bungkem mulutnya nggak ngomong, ya jangan. Nanti ngomong-ngomong bau mulutnya, ya karena nggak ada oksigen, kan begitu ya. Nah, ini harus kita ketahui. Dari sesuatu yang pikiran tidak baik, yang senantiasa suudzon menjadi husnudzon. Bagaimana kita tidak curiga, bagaimana kita tidak berpikir senantiasa emosional, itu kita rubah. Yang dulunya kita itu hobinya marahin anak menjadi nasihat, jadi bukan marah, nasihat. Yang dulunya kalau anak nggak sholat langsung tendang, karena hadisnya suruh mukul, ya enggak lah, kalau bisa itu disayang, kan begitu. Kalau besok kita sudah tua disuruh sholat susah sekali jalan, tendang sama anak gimana? Lama banget sih gitu, gimana? Nanti orang tuanya bilang, sama orang tua kok begitu, dulu begitu juga bapak gitu kan, susah. Nah, ini kita harus belajar untuk memahami bahwasanya hijrah ini adalah melakukan suatu kebaikan karena Allah, jangan duniawi. Hijrah dari Jakarta ke Surabaya tapi hanya untuk ngelamar wanita, boleh-boleh aja sih kalau memang itu dasarnya tauhid, keimanan ya. Iya, baik Ustadz. Dan tentunya masih banyak kajian menarik ya Ustadz ya yang akan disampaikan. Maka dari itu kami persilahkan kepada ibu-ibu yang ingin langsung bertanya kepada Ustadz Danu, kami persilahkan. Ya silahkan tunjuk tangan coba. Yang mau bertanya silahkan tunjuk tangan. Waduh, subhanallah, 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ada 1000 orang kayaknya mau tanya nih. Dengan jelas. Mic-nya tolong didekatin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Sajianto dari Jamaah Ar-Rahmah yang berangkat dari rombongan haji tahun 2004
asal Karanganyar Solo, Pak. Ya, langsung pertanyaan. Saya mau tanya, saya punya penyakit keloid, Pak. Penyakit keloid itu termasuk daging tumbuh. Itu kalau gatal atau dipegang rasanya menjadi gatal. Terutama kalau kena keringat, Pak. Jadi kita keringatan atau dipegang menjadi gatal. Nah itu saya mau tanya pada Pak Ustadz untuk mencari solusinya, jalan keluar untuk menyembuhkan penyakit saya, Pak. Baik. Bapak sudah berapa kali berobat? Saya sudah operasi ke dokter 3 kali. Sudah 3 kali. Iya. Ke dokter yang berbeda atau satu dokter? Dokternya berbeda, Pak. Di tempat yang berbeda juga ya? Iya. Subhanallah. Baik Ustadz, fadhal Ustadz. Oh iya. Belum sampai 10 kali ya Pak ya? Belum, Pak. Iya Pak siapa tadi? Suraji. Sajianto. Pak Sajianto jauh Sajianto. sekali. Jauh amat Ustadz. Sajianto sama Suraji ya. Pak Sajianto. Keloid ini yang saya ketahui yang berhubungan dengan pribadi kita sehari-hari adalah yang pertama ragu-ragunya Pak Sajianto itu ya. bisa aja termasuk tinggi. Ini betul apa enggak saya enggak tahu. Ragu-ragu, jadi mau melakukan. Keloidnya di mana? Tangan atau punggung atau di dada sama di sini, Pak, pundak. Oh, Ya. di dada sama di pundak, pundak, ya. iya. Kalau di lengan itu berhubungan kalau Pak Sajianto. Sajianto enggak apal-apal saya. Kalau Pak Sajianto itu melakukan suatu pekerjaan rata-rata biasanya atau bisa aja ragu-ragunya kuat, ragu-ragu. Jadi mau melakukan tuh mikirnya itu terlalu banyak. Itu yang pertama bisa. Kemudian yang kedua, keinginannya kuat. Jadi selain ragu-ragu, keinginannya sendiri juga kuat. Jadi bisa saja diawali dari keinginan Pak Sarjianto itu kuat, kemudian setelah sudah mulai mau jalan, ragu-ragunya muncul juga kuat. Kalau di lengan itu berhubungan dengan berhubungan dengan pekerjaan. Kalau yang di dada ini berhubungan dengan kondisi cara bicara atau komunikasi di dalam keluarga Pak Sarjianto ini dengan istri. Itu maunya begini tapi ragunya juga kuat. Ini biasanya munculnya keloid di dada sama di Pundak. lengan. Ya di pundak, di lengan. Apakah seperti itu, Bapak? Kalau saya biasanya melakukan pekerjaan itu selalu enggak ragu-ragu sama sekali, Pak, karena kita kan seorang bisnis ya, jadi Iya. melakukan apa-apa saya selalu loss sekali dan enggak pernah mikir akibatnya biasanya malah. Tidak mikir akibatnya. Tidak. Jadi pada waktu Bapak sebelum melakukan itu ragunya itu ndak ada atau sebenarnya diem dulu, ragu terakhir nekat, maksud saya seperti itu kan beda. Saya gini, kalau melakukan pekerjaan itu saya memang loss dan nanti setelah terjadi apa yang nanti dipikir yang belakang, kayak gitu. Tapi memang banyak sekali masalah-masalah karena saya terlalu berani depan, akhirnya belakangnya banyak masalah itu memang ya itu. Oh iya. Iya. Jadi itu salah satunya ada unsur nekat dari awal. Tapi tanpa, insya Allah kalau saya ketahui tanpa Bapak sadari, kelihatannya memang bisa aja Bapak itu kelihatannya lurus. Tapi yang namanya melihat itu kadang-kadang kan orang lain. Ini kelihatan menjalanin pekerjaan itu kayaknya ada sesuatu yang belum beres di dalam hati. Makanya Bapak jalaninya terburu-buru, jadi tidak matang istilahnya. Jadi itu kalau saya boleh cerita itulah yang namanya ragu. Tapi nekat gitu loh maksudnya. Paham ya maksudnya ya? Paham, Pak. Makanya belakangnya pasti sering tidak beres. Jadi hanya itu saja. Nanti kenekatan Pak Sarjianto itu dikurangi aja, nekatnya dikurangi. Mikirnya yang ragu itu jadikan yang positif dulu. Jadi jangan nekatnya dulu, yang positif dulu aja, setelah matang baru dijalankan. Itu hanya itu aja. Insya Allah nanti kalau Pak Sarjianto itu sudah memahami, kemudian bisa dijalankan, kemudian mulai malam rajin tahajud, mohon ampun, saya yakin insya Allah gatal itu sudah mulai tidak ada. Amin. Itu hanya sifat
keinginan kuat tapi ragunya juga kuat gitu loh. Sudah paham tadi ya, kalau Sudah. keinginannya sudah benar, Iya. nah ragunya yang Pak Sarjanto yang belum memahami. Sebenarnya masih belum ada yang mateng di dalam cara berpikir Pak Sarjanto, tapi langsung dijalain aja. Makanya tadi ada beberapa hal atau banyak yang pasti timpang. Ya. Seperti itu. Yang jelas Pak Sarjanto, jalankan nasihat saya, jalannya lurus boleh tapi lebih banyak positifnya aja dulu. Maksudnya jangan nekatnya dulu, udah gitu aja maksud saya. Iya, iya. Jangan nekat, tenang, bismillah baru jalanin. Insya Allah itu nanti hilang sendiri. Insya Allah. Insya Allah ya Pak, mudah-mudahan manfaat ya Pak ya. Amin, amin. Alhamdulillah, amin. Baik, terima kasih Pak Sarjanto. Mudah-mudahan diberi kesembuhan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.